kecil aja dulu gitu lah, nggak usah yang wah-wah besar-besar gitu. Untuk hari pertama itu alhamdulillah kita dapat 100.000, hari kedua itu kita dapat 150.000, kemudian hari ketiga kita dapat 285.000, kemudian kemarin hari terakhir kita dapat 585.000. Nggak nyangka sih, saya nggak nyangka banget. Ya, kita panasin air dulu karena supaya lebih cepat nanti pas waktu pemasakan. Nah, airnya kita masukin dulu sedikit-sedikit. Ini baru 1 liter, lagi 1 lagi. Siapin bubuknya. Sekarang kita mau bikin 2 resep, jadi kita gunain 2 wadah. Oke, 2 box jadi. Ya, ini 2 untuk box. Takaran 1 boxnya itu berat, 1 box ini sekitar 800 gram. 800 gram. Ya. Untuk airnya? Untuk airnya per 800 gram itu airnya 1 liter. Ya. Airnya 2 liter. Oh, 2 liter. Ya. Jadi nanti kita total pakai airnya 4 liter. Oh, 4 liter ya. Ya. Cara masukinnya langsung. Dan satu lagi. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya merupakan lulusan dari Fakultas Pertanian, dan di sini saya berjualan es coklat tadi. Nah, usaha ini merupakan usaha dari orang tua saya, dan saya membantu kedua orang tua saya untuk berjualan. Cara aduknya itu bukan muter begini, tapi kita pecah bubuk-bubuk dari bahan-bahan tersebut. Itu perbedaannya apa tuh? Perbedaan muternya untuk ngaduknya. Kalau muter nih kan bisa dilihat, kalau muter itu bubuknya ikutan muter. Kalau kita dipecah begini, bubuknya jadi bisa lebih gampang larut, jadi nggak terlalu lama untuk pemasakannya nanti gitu, jadi cepat larut untuk bubuk-bubuknya. Nah, ini kita aduk aja sampai rata semua. Kalau masih ada butiran ngaruh nggak sama rasanya? Itu bisa ngaruh sama rasanya, makanya kita aduk dulu sampai rata. Kalau masih ada butiran bisa kita kesampingin, dipencet-pencet gitu biar dia larut ke airnya. Ini emang cukup lama sih, soalnya harus sampai bubuk-bubuknya itu larut sama airnya. Sekarang selanjutnya kita masukin susu kental manis. Susu kental manisnya ini rasanya coklat juga. Biasanya kan orang-orang tuh pakainya rasa full cream putih ya. Iya, yang full cream. Ya. Nah, kita pakainya yang coklat, dia rasanya coklat banget. Bener-bener kental jadinya ya? Kenapa? Kental gitu ya? Iya dong. Tapi nanti dikasih air lagi. Kalau di sini kelihatannya masih kental banget, tapi nanti kita tambahin air lagi 2 liter. Kita masukin susu kental manis tadi 2 kaleng, kita masukin sisa airnya itu tadi kita butuh 2 liter lagi. Jadi nambah 2 liter lagi ya? Ini baru 1 liter. Terus kita tambahin lagi 1 liter lagi. Jadi total berapa liter nih Kak? Totalnya ada 4 liter. 4 liter air? Ya, 4 liter air. Jadi setelah dicampur sama bubuknya jadi berapa liter? Oh, kalau itu kira-kira pokoknya
satu resep bubuk itu 800 gram ya. Jadi kurang lebih 2.800 mili. Oh, Ya. 2 liter. Untuk satu resep. Satu resep. Ya, satu resep kurang lebih 2.000. Nah, setelah kita masukin air sisanya, sekarang kita nyalain apinya. Nah, sambil nyalain apinya, kita harus sambil ngaduk. Kenapa kita harus sambil ngaduk? Supaya susu kental manisnya itu nggak ngendep di bawah. Nah, kenapa kalau dia ngendep? Kalau dia ngendep itu bisa bikin gosong dan nanti rasa coklatnya bisa pahit. Oh gitu. Ya. Jadi, kalau boleh tahu apinya sedang Apinya api gede aja. Nah, ini besar ya? kita nyalain api gede supaya untuk kita mau ngedidihin coklat ini aja biar dia tanek. Karena kalau misalnya dia nggak tanek, bisa cepet basi. Jadi kita nyalain apinya ini sampai dia keluar buih-buih mendidihnya aja. Oh gitu. Ya. Jadi nggak ada waktu pastinya sih, bisa kalau misalnya satu resep itu bisa kurang lebih 5 menit dinyalain apinya. Nah, kalau berhubung ini lumayan banyak, kira-kira 5-7 menit, pokoknya sampai dia mendidih dan keluar buih aja. Iya. Nah, ini kita bisa lihat kalau udah ada buih-buih sedikit dan ada ini busa kayak busa Oh, gitu. gelembung air itu ya. Ya, di permukaannya itu udah cukup. Sekarang kita matiin apinya. Nah, ini kan udah siap dijual ya, Kak ya? Ya. Nah, ini untuk ketahanan ini sampai berapa lama nih, Kak? Nah, ini kan nggak pakai UHT ya? Iya, benar-benar. Oh, ini ketahanan berapa lama nih? Untuk ketahanan dari es coklat ini, dia 1 hari. 1 hari. Ya, nah 1 hari itu nggak perlu diangetin. Kalau misalnya harus diangetin, itu malamnya aja. Besok udah bisa dipakai lagi. Jadi cukup 1 kali ya? Ya, diangetin cukup 1 kali. Jadi itu perbedaan UHT ya? Ya, nah itu perbedaan dari penggunaan UHT sama enggak. Kalau UHT itu biasanya susunya steril ya, jadi dia bisa cepet basi kalau misalnya nggak diangetin terus. Nah, kalau misalnya nggak pakai UHT, dia bisa lebih tahan lama. Nah, Usagi udah selama 4 hari. Baru 4 Oh hari. ya, baru 4 hari ya, bukan selama 4 hari. Baru 4 hari. Ya. Itu awalnya gimana sih, Kak, bisa kepikiran jualan es coklat ini? Awalnya sih sebenarnya untuk menambah dari penghasilan orang tua saya. Kemudian awalnya sih emang coba-coba doang ya, karena mau usaha gitu. Usaha apa nih yang enak, yang banyak, kira-kira banyak peminatnya dari belum banyak yang jual gitu. Nah, Simpel juga ya? kenapa? Simpel juga ya? Ya, yang simple juga. Nah, kebetulan bapak saya ini dan ibu saya sering sekali nonton YouTube dan mereka mencari informasi dari YouTube. Setelah itu mereka mencari tahu lebih banyak resep-resep dari coklat viral. Kemudian mereka memodifikasi resep-resep yang ada di YouTube tersebut sehingga bisa terbentuk es coklat lagi ini. Ini di sini untuk es coklatnya sendiri ada berapa varian sih, Kak, untuk harganya? Es coklat ini ada 2 varian. Ada yang ukuran 12 oz, ini kira-kira 350 ml. Kemudian ada ukuran yang 16 oz, ini kira-kira 500 ml. Untuk yang 12 oz ini harganya 5.000 yang es. Kemudian yang besar ini harganya 10.000 ya. Kenapa sih, Kak, memilih untuk diadain yang harga 5.000 gitu? Nah, awalnya kita mau jualannya harga 10.000 aja nih, karena ngapain gitu banyak-banyak. Cuma kalau dipikir-pikir kan banyak juga nih orang yang kayaknya penasaran. Cuma kan kalau untuk 10.000 di awal pembelian itu kayaknya terlalu mahal bagi beberapa orang ya. Jadi kita jual 2 varian, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Jadi salah satu strategi pemasaran gitu ya, Kak? Ya, betul sekali. Selain itu kita juga punya variannya, selain es itu ada yang panas. Jadi kan kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nah, itu orang-orang jadi kalau misalnya pagi-pagi mereka kan kadang mau berangkat sekolah atau pulang dari kerja, itu pengen yang anget-anget atau yang panas, kita bisa bikin juga. Nah, untuk racikan bubuk coklatnya ini kita udah di dalam box. Jadi nanti kalau mau bikin esnya langsung dituang-tuang.
Nah, di sini ada gula pasir, ada susu coklat bubuk. Oh, pakai susu coklat bubuk ya? Ya, susu coklat bubuk dan ada juga coklat bubuknya. Kita juga di sini semuanya ditambah sama susu kental manis coklat. Jadi kita di sini hampir semuanya ini pakai yang rasa coklat. Kenapa? Karena rasanya biar coklat banget dan kental enak. Dan tahan lama juga ya, kayak? Ya, biar tahan lama. Nah, ini untuk satu paket ini tadi jadi berapa cup nih, Kak? Untuk satu paket ini Iya. atau satu resep ya, kita bilangnya itu bisa jadi kurang lebih 11 cup besar, ukuran 16 oz. Oh, 16 oz. Kalau Ya. yang ukuran kecil? Yang kecil 2 kali lipat, berarti kira-kira 22 cup lah yang 12 oz. Yang 12 oz? Ya, Di harga 5.000 ya? ya 5.000. Jadi ini dari 55.000 bisa jadi berapa ribu nih, Kak? Nah, untuk satu paket itu, untuk jadi 11 cup itu, Ya. 11 cup besar atau 22 cup yang kecil, yang 12 oz itu kurang lebih 110.000. 110.000. Jadi kalau bertanya margin itu keuntungan ya, itu 100% ya, Kak? Ya, 100%, dan emang itu cukup bisa untungnya banyak banget sih. Nah, untuk harganya berapa nih, Kak? Untuk kalau misalkan ada teman-teman yang mau pesan nih untuk satu paket, ini harus satu paket ya, Kak? Ya, kita jual satu paket ini 55.000 dan kita jualnya sepaket. Oh, sepaket. Nggak cuma ini aja. Kalau untuk teman-teman yang mau pesen es coklat tadi dalam bentuk bubuknya untuk dijadikan jualan atau mau bikin bikinan di rumah, bisa hubungi ke nomor yang ada di nomor ini. Nomornya ada 0812 8269 503. Pengirimannya dari Cikarang Selatan. Jadi boleh pesan dari wilayah mana aja nih, Kak? Kalau pemesanan sih bisa seluruh Indonesia lah, seluruh selama pakai ekspedisi yang tersedia. Harapan saya semoga bisnis ini bisa berkembang dan maju, bisa memperluas cakupannya juga, dan saya harap untuk teman-teman yang udah nyobain es coklat tadi ini, mereka benar-benar suka dan cocok dengan rasa yang kita punya ini. Dari pengalaman saya juga, emang udah banyak sih teman-teman yang order. Untuk belajar dan trial errornya itu cukup banyak ya, karena kita mau nyari rasa yang enak Ya. dan coklat yang bisa tahan lama. Selain itu simple juga, kita udah nyoba beberapa kali. Awalnya kita nyoba berbagai merek coklat bubuk. Nah, kemarin juga kita sempat trial pakai susu wahane. Nah, itu rasanya nggak jauh beda sama hasil yang kita cari ini. Cuman susu wahane itu bisa bikin dia cepat basi, jadi nggak tahan lama seperti kalau kita pakai ini. Jadi temulah resep ini ya, Kak ya? Ya, ketemulah resep ini, es coklat lagi. Yang bikin yakin sebenarnya dari diri sendiri aja. Itu pertama. Selain itu, kita berusaha untuk menjualnya di tempat yang banyak lewat kendaraan motor. Jadi kan di sini daerah ruko-ruko dan pertokoan. Nah, selain itu di sini juga daerah lalu lintas mobil. Jadi kita berusaha untuk di tempat ini agar orang bisa lihat, agar orang-orang bisa melihat usaha kita dan mereka merasa tertarik. Selain itu, banner yang kita buat juga warnanya dibikin cerah dan menarik gitu. Kira-kira kalau dari prospek sendiri, ini prospeknya gimana, Kak, untuk kedepannya? Kalau menurut saya sih ya, yang jualin, yang bikin, ya cukup besar lah, karena saya juga nggak nyangka gitu. Di hari pertama itu pembeli dan yang datang untuk nyobain aja udah lumayan banyak banget. Itu pertama laku berapa cup, Kak? Untuk hari pertama itu alhamdulillah kita dapat 100.000. Kemudian hari kedua ya, saya jelasin ya. Hari kedua itu kita dapat 150.000. Kemudian hari ketiga kita dapat 285.000. Kemudian kemarin hari terakhir kita dapat 585.000. Kemungkinan ini di hari ini kebetulan
cuacanya bagus juga ya. Ya, Kemungkinan ada proses bagus juga ya kayak. ya mudah-mudahan sih hari ini juga bisa lebih banyak dari kemarin. Itu lonjakannya luar biasa itu dari tadi 275 ke 500 ya. Ya saya juga kaget ya. Nyata nggak sih kak? Nggak nyangka sih. Saya nggak nyangka banget. Mungkin karena apa ya? Karena di sini emang daerah sini ya. Kalau saya lihat emang belum ada yang jual es coklat. Kemudian mungkin dari hari pertama kita lihat itu banyak orang yang udah repeat order. Jadi mereka balik lagi ke sini untuk beli coklat lagi. Berarti nagih banget ya sesuai namanya nih. Ya dong, pas. Makanya kita kasih nama nagih karena dia nagih. Emang bener-bener bikin nagih sih. Ini ada yang menarik lagi dari segi mejanya nih kak. Ya. Ini gimana nih kak? Boleh dijelasin kak? Gerobaknya ini ya. Iya. Nah, gerobak ini sebenarnya awalnya itu untuk tempat cuci piring. Awal cuci piring. Ya, jadi di atas ini awalnya itu wastafel yang bahannya stainless itu kemudian diambil diganti dengan retractable ini untuk jadi meja dari gerobak. Dan di bawahnya kita pakai kasih roda dan stopper biar nggak jalan-jalan. Ya. Jadi kesimpulannya kita bisa pakai semua barang yang ada yang kita punya itu untuk dijadikan sebagai bahan atau alat dari modal kita berbisnis. Jadi kita nggak perlu beli-beli nih kayak, nggak punya gerobak nih harus beli gerobak dulu, nggak perlu. Jadi kita harus pinter-pinter dan kreatif lah untuk mengubah barang-barang yang kita punya menjadi sesuatu yang lebih yang memiliki nilai lebih baik lagi. Ya buat temen-temen yang masih muda dan pengen banget nih usaha atau pengen nih nyari uang gitu, kalian bisa cari-cari atau awalnya kalian bisa survei lah ke tempat-tempat jualan gitu, atau bisa nonton-nonton di YouTube. Itu banyak banget lah ya apa ide-ide usaha lah. Dan kalian mulailah dari yang kecil aja dulu gitu lah, nggak usah yang wah-wah besar-besar gitu. Dan jangan lupa doa, semangat, dan selalu tersenyum. Oke, terima kasih Kak Rahma. Mudah-mudahan tambah sukses ya usahanya, makin berkembang ke depannya. Dan buat teman-teman yang kalau misalkan ada yang mau franchise itu menerima nggak Kak? Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyediakan franchise ya dengan pembelian yang lebih.